اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Buyu', dari fikih jual beli dan harta haram, yang kita ambil dari pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufassirul Usuli Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan perdagangan jual beli, ini dari perkara yang diatur di dalam syariat. Seseorang manakala berjalan sesuai dengan apa yang diberikan oleh syariat dari batasan-batasannya, maka dia akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari usaha yang dia lakukan, jual beli yang dia lakukan, dan segala bentuk usaha yang dengannya dia bisa mendapatkan harta. Bahkan bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mencari nafkah, berusaha untuk mendapatkan harta yang halal, itu dikategorikan oleh Nabi sebagai fi sabilillah. Makanya disebutkan dalam hadis sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melihat ada seorang yang bekerja dengan sangat tekun dan serius. Maka ada sahabat yang berkomentar bahwa andaikan usahanya orang ini untuk jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah, maka tentunya pahalanya akan lebih besar, kata sahabat. Maka mendengarkan komentar itu, Nabi SAW bersabda meluruskan pemahaman para sahabat. Kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Jikalau orang tersebut bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah, berada di jalan Allah, akan mendapatkan pahala. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhani kabiraini fahuwa fi sabilillah. Dan kalau dia berusaha bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia pun fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffuha fahuwa fi sabilillah. Dan kalau dia keluar bekerja dan berusaha untuk bisa menutupi kebutuhan dirinya supaya tidak meminta-minta dan tidak membutuhkan milik orang lain, maka dia pun fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia keluar bekerja ya karena ria, ingin pamer, ingin mengangkat status sosialnya di tengah masyarakat, dan ingin
berbangga-bangga dengannya, maka dialah yang berada di jalan syaitan. Maka dialah yang berada di jalan syaitan. Perhatikan bagaimana Nabi SAW menjadikan orang yang bekerja itu, ketika dia bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal, Nabi SAW kategorikan itu sebagai fisabilillah. Nah, tentunya manakala dia bekerja dengan memperhatikan batasan-batasan syariat dan mengindahkan aturan-aturan syariat, maka disitulah dia akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk di dalamnya perdagangan atau perniagaan. Ini salah satu mata pencaharian yang dipuji di dalam Islam. Berdagang ini salah satu mata pencaharian yang dipuji di dalam Islam. Bahkan menurut sebagian ulama, berdagang itu merupakan mata pencaharian yang paling utama dari mata pencaharian yang lain. Menurut sebagian ulama, berdagang itu lebih utama dan paling utama dibandingkan hal yang lainnya. Nah, kenapa begitu? Ya karena kalau kita memperhatikan dalil-dalil yang ada, terlebih secara khusus Nabi banyak menyinggung tentang berdagang, pedagang dan barang dagangannya. Nah, ini menunjukkan perhatian khusus di dalam syariat, dan tidaklah hal ini disebutkan melainkan ada keutamaannya tersendiri. Nah, makanya pernah disebutkan dalam hadis Rafi' ibnu Khadij radhiyallahu anhu bahwa qila ya Rasulullah ayyul kasbi atyabu. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, kiranya apa penghasilan yang paling baik itu? Jadi Nabi ditanya, apa penghasilan yang paling baik itu? Lihat jawabnya Rasulullah SAW, amalur rajuli biyadih wa kullu bai'in mabrur. Kata Nabi, penghasilan yang terbaik adalah hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Dia bekerja dengan keringatnya sendiri, dan setiap perdagangan yang baik. Lihat bagaimana Nabi menyebutkan ketika ditanya, apa mata pencaharian yang paling bagus? Jawab Nabi apa? Seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri, dengan keringatnya sendiri, dan setiap perdagangan yang baik. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Al-Hakim, dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa jual beli itu dan perdagangan itu dari bentuk mata pencaharian yang paling utama di dalam Islam. Iya. Dan juga diantara yang menunjukkan hal ini, keutamaan orang yang berniaga, orang yang berdagang, itu secara khusus di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa berdagang dan jual beli itu dihalalkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan mengharamkan yang namanya riba. Perhatikan ayat ini. Ayat ini memberikan kepastian kepada kita bahwa semua tentang jual beli itu halal, walaupun nanti ada yang diperkecualikan. Makanya disebutkan dalam lanjutan ayat wa harramar riba, karena di sana ada bentuk yang diharamkan dari jual beli ketika mengandung unsur riba di dalamnya. Tetapi ayat ini memberikan faidah bahwa salah satu solusi dan cara agar kita selamat dari riba adalah dengan jual beli. Salah satu solusi dan cara agar kita selamat dari riba adalah dengan melakukan yang namanya al-bai', yaitu jual beli. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa berdagang itu dari mata pencaharian bahkan yang paling utama, bahwa Nabi SAW
mendoakan para pedagang. Nah, ini luar biasa ya. Para pedagang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa rahmat. Tetapi bagi pedagang yang jujur, bukan pedagang yang suka menipu. Bagi pedagang yang ketika dia menjual dagangannya, dia bersifat pemurah, tidak menyusahkan para pembeli. Nah, ini pedagang yang didoakan rahmat oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia berjualan dalam keadaan dia berbuat mudah ketika menjual. Wasamhan idza ishtara. Demikian pula bagi seorang pembeli tatkala dia bersikap mudah dalam membeli. Wasamhan idza iqtada. Dan dia bersifat pemurah ketika menagih utang. Nah, ini didoakan oleh Nabi dengan doa rahmat. Nah, ini dari sisi ini ulama mengatakan bahwa jual beli dan perdagangan itu dari bentuk mata pencaharian yang utama di dalam Islam. Dan juga dari sisi yang lain, jual beli ini sangat luas pemanfaatannya dan sangat berpengaruh dalam perekonomian masyarakat. Ya kan? Makanya kalau kita mengetahui di suatu tempat atau di suatu daerah ketika peredaran uang dan itu dilakukan dengan jual beli semakin ramai, maka usaha atau peluang untuk mendapatkan keuntungan akan lebih besar. Ya kan? Ketika peredaran uang semakin deras di suatu daerah, itu akan semakin mudah bagi kita untuk mendapatkan uang. Kenapa? Perputarannya sangat kencang. Dan itu terjadi ketika apa? Ada transaksi jual beli. Nah, kalau tidak ada, maka peredaran uang berkurang dan orang akan sulit untuk mendapatkan uang. Nah, dan itu terbukti. Nah, sehingga dengan adanya jual beli ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Nah, akan berjalan dengan baik ya. Dan akan semakin pesat pertumbuhan perekonomian. Dan ini dari perkara yang disaksikan oleh para ahli ekonomi terkait dengan masalah jual beli ini. Nah, sehingga dari sinilah ya, para ulama menyebutkan bahwa jual beli itu dari perkara yang memang utama, sehingga memang dibahas oleh syariat secara khusus dan secara mendetail. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, tentunya di dalam jual beli yang perlu diperhatikan adalah alat yang kita transaksikan dalam jual beli, atau dalam artian yang lain harta yang kita jadikan sebagai objek transaksi jual beli. Nah, harta di sini mencakup uang, emas dan perak. Demikian pula barang-barang yang diperjualbelikan, entah itu dari makanan pokok yang merupakan kebutuhan primer atau sekunder atau tersier. Kita kalau belajar dulu ya, kebutuhan itu kan ada 3 kan, ada kebutuhan primer, kebutuhan pokok, ada yang bersifat sekunder, ada yang bersifat tersier. Nah, itu cakupannya sangat luas. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ulama mengatakan yang namanya harta itu yang dijadikan objek transaksi jual beli di dalam pembahasan fikih jual beli itu mesti terpenuhi padanya ya kemanfaatan, yakni pada benda atau harta yang dijadikan objek transaksi itu harus ada kemanfaatannya yang halal, walaupun tanpa ada keperluan atau kondisi darurat. Jadi kemanfaatan dari barang itu harus halal walaupun tanpa ada keperluan padanya atau ada kondisi darurat.
Nah, inilah yang bisa kita jadikan sebagai objek transaksi. Nah, berdasarkan ini, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, semua benda yang tidak ada manfaatnya, ya, atau manfaatnya diharamkan, maka tidak sah untuk diperjualbelikan. Seperti misalnya alat-alat musik yang diharamkan. Demikian pula yang haram-haram seperti babi, anjing, ya, khamar. Naam. Nah, ini tidak dikatakan sebagai harta dia. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat untuk dinamakan mal, harta. Karena harus ada kemanfaatannya yang dibenarkan dalam syariat tanpa ada keperluan, ya, dan tanpa ada keperluan atau kondisi darurat. Tanpa ada suatu kondisi yang bersifat darurat. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka semua yang diharamkan itu tidak boleh untuk dijadikan objek transaksi. Bahkan adanya, ya, perkara-perkara yang haram, barang-barang yang haram di dalam syariat itu mesti dimusnahkan sebagai bentuk ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Ya, disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Abu Talhah pernah bertanya kepada Nabi tentang ada beberapa anak yatim yang dia mendapatkan warisan berupa khomer. Jadi warisannya khomer. Maka Nabi bersabda apa? Ahriqha, buang seluruh khomer itu. Itu tidak bisa dijadikan sebagai harta warisan. Itu haram. Maka Abu Talha mendengar jawaban Nabi ini, kemudian dia berkata kepada Nabi, afala aja'aluha khallan? Ya Rasul, bolehkah saya jadikan khomer itu menjadi cuka saja? Jadi kalau khomer itu kalau diolah itu bisa menjadi cuka. Apa jawabnya Nabi SAW? Kalau jadi cuka kan dia halal, tidak lagi memabukkan. Kata Nabi SAW, la, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Nah, ini sabda Nabi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, dan haditsnya dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, dari sini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, para ulama fikih mengatakan bahwa kalau ada orang yang merusak barang yang diharamkan seperti menumpahkan khamar atau mematahkan alat-alat musik yang diharamkan, nah, yang seperti ini tidak ada kewajiban untuk menggantinya karena dia bukan harta. Dia bukan harta. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi perhatikan, yang namanya harta, ya, itu harus bersifat halal kemanfaatannya, walau tanpa ada keperluan atau kondisi darurat. Kenapa kita berikan batasan seperti itu? Karena ada suatu barang yang dia nanti diperbolehkan, boleh, tetapi kalau bersifat darurat. Misalnya bangkai. Bangkai boleh tidak dimakan? Haram dimakan, ya kan? Haram untuk dimakan bangkai itu, karena disebutkan dalam Al-Quran, innama harrama alaikumul maitah, Allah mengharamkan bangkai. Tapi apakah boleh makan bangkai dalam kondisi darurat? Jawabnya boleh, ya kan? Makanya dalam Quran dikatakan, famanitturra ghaira bagin wala adin fala itsma alaih. Barang siapa yang darurat untuk memakannya, makan bangkai, tanpa menginginkan untuk memakan bangkai tersebut dan tanpa melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya karena bersifat darurat. Kalau dia tidak makan, dia bisa meninggal. Nah, maka dalam kondisi seperti ini dia wajib bahkan memakan bangkai yang tadinya diharamkan. Nah, ini maksudnya dia nanti boleh kalau darurat. Yang seperti ini tidak dinamakan harta, makanya tidak boleh jual beli bangkai. Jelas ini? Atau nanti harta tersebut atau barang tersebut bisa kita manfaatkan kalau ada keperluan. Nah, yang seperti ini tidak boleh juga. Misalnya apa? Misalnya anjing. Boleh tidak memanfaatkan anjing? Hah? Boleh tidak memanfaatkan anjing? Tidak boleh asalnya, ya kan? Orang yang memelihara anjing, kata Nabi apa? Berkurang setiap harinya pahalanya 2 qirat. Iya. Tetapi anjing ini boleh dimanfaatkan kalau ada keperluan. Misalnya untuk jaga kebun, itu boleh. Untuk menjaga kebun, atau misalnya menjaga hewan-hewan ternak, atau misalnya untuk berburu.
Itu disebutkan kan, boleh untuk memanfaatkan anjing kalau keperluannya seperti ini. Bukan untuk jaga rumah, bukan. Untuk jaga kebun, jaga hewan ternak, untuk berburu. Dan Nabi bersabda, ya. Di dalam hadits yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatana kalban illa kalba saydin aw kalba masyiatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yaumin qiratan." Perhatikan sabda Nabi, barang siapa yang memelihara anjing, dia pelihara anjing, maka akan berkurang pahalanya setiap hari 2 qirat. 2 qirat itu kata Nabi, 1 qiratnya saja ukuran sebesar gunung Uhud. Kalau dia pelihara anjing tiap hari, kurang 2 qirat pahalanya. Nah, kata Nabi, illa kalba soidin au kalba masyiyah. Kecuali kalau dia memelihara anjing untuk keperluan berburu dan menjaga hewan ternak. Berarti boleh? Nah, untuk ini boleh. Tetapi karena anjing ini pemanfaatannya nanti kalau ada keperluan, maka tidak boleh untuk dijadikan transaksi jual beli. Paham? Sebab nanti dia dimanfaatkan kalau ada keperluan, ya kan? Kalau tidak ada keperluan, tidak boleh. Nah, yang seperti ini tidak dikategorikan sebagai harta. Yang seperti ini tidak dikategorikan sebagai apa? Sebagai harta. Yang namanya harta itu bisa dimanfaatkan, halal pemanfaatannya, walaupun tanpa ada keperluan dan walaupun ya tanpa bersifat darurat. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian yang namanya harta itu, ya, kata para ulama adalah segala yang berharga. Segala yang apa? Yang berharga. Nah, sehingga tadi cakupannya bukan hanya harta itu terbatas pada barang saja, tetapi uang, emas dan perak yang dijadikan sebagai alat tukar. Kemudian barang-barang yang kita miliki dari barang-barang berharga yang punya nilai jual, ya, baik sesuatu yang bisa bergerak atau yang tak bisa bergerak. Yang tidak bisa bergerak seperti tanah, rumah, ya kan. Yang bisa bergerak ya seperti ya peralatan-peralatan di rumah, kendaraan, nah ini bisa bergerak. Nah, itu semuanya harta. Nah, terkait dengan jual beli yang seperti ini, para ulama menyebutkan terkait dengan mal yang kita miliki. Mal yang kita miliki, baik berupa thaman atau musamman, alat tukar yaitu uang atau barang. Maka ulama membagi menjadi 3. Jual beli itu menjadi 3. Yang pertama, ada jual beli mata uang dengan mata uang. Nah, ini namanya jual beli juga, baik, tetapi diistilahkan dengan sharaf. Ya, bai'ut tsaman bi tsaman, menjual mata uang dengan mata uang, tukar mata uang dengan mata uang, baik yang sejenis ataupun yang beda jenis. Misalnya rupiah dengan rupiah, nukar apa namanya uang rupiah yang besar dengan uang rupiah yang kecil, itu sharaf namanya. Atau dia menukar mata uang yang berbeda, rupiah dia tukar dengan real atau rupiah dengan dolar. Nah, kemudian ada bai'ul musamman bil musamman, menjual barang dengan barang. Dalam istilah fikihnya bai'ul muqayadah, menjual barang dengan barang. Kalau kita namanya barter, ya kan, barter. Misalnya dia mau jual berasnya ditukar dengan gandum, barteran namanya, ya. Tetapi dalam bahasa fikih itu juga jual beli namanya bai'ul muqayadah, bai'al muqayadah. Nah sementara kalau yang ditukar adalah mata uang dengan barang, nah inilah yang disebut dengan bai', itu yang banyak kita pahami kan. Nah, itu yang namanya jual beli. Orang kalau misalnya suruh jual beli, ya, yang dia pahami, dia jual barang, kemudian orang memberikan kepada dia uang sebagai ganti dari barangnya tersebut. Nah, itu namanya bai'ul mutlak, jual beli secara mutlak seperti itu. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Hanya saja terkadang harta yang dijadikan objek transaksi jual beli atau barang atau uang
itu terkadang ada, terkadang tidak ada. Ya kan? Terkadang ada, terkadang tidak ada. Dari sini ulama juga membagi jual beli itu menjadi 4. Ulama membagi menjual beli menjadi 4. Yang pertama, ada jual beli ya, disebut dengan bai'un naqdi atau al-bai' bitsamanil hal. Jual beli kontan. Ada barang, ada uang. Nah, ini umumnya begitu kan. Kalau ada orang beli, barangnya ada di situ, kemudian kita serahkan uangnya. Namanya apa? Bai'un naqdi atau al-bai'u bitsamanil hal. Ya, kalau kita bahasakan jual beli kontan, ada barang, ada uang. Yang kedua, ada namanya bai'ut taqsid, yaitu membeli barang, uangnya nanti. Nah, ini kalau kita istilahkan dengan bai'ut taqsid atau jual beli kredit. Barangnya sudah dia ambil, uangnya nanti, atau dia bayar secara cicil. Namanya apa? Bai'ut taqsid, jual beli kredit. Nah, tentang jual beli kredit ini akan ada pembahasannya insya Allah, rincian-rinciannya dari mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena jual beli kredit itu tidak semuanya boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Nanti akan kita terangkan. Kemudian yang ketiga, ada jual beli ya, uangnya di depan, barangnya belum ada. Apa istilahnya ini? Hah? Apa? Ijon. Nah. Ayo. Ya, kalau dalam istilah fikihnya bai'us salam. Bai'us salam. Jadi uang diserahkan, barangnya nanti. Dia sudah serahkan uangnya. Jadi yang terutang apanya? Barangnya. Barangnya. Dan ini biasa kan juga terkadang ada orang beli barang ya, terutama misalnya dia beli online, uangnya dia transfer dulu. Sudah dia transfer, diterima, kemudian apa? Barangnya menyusul. Iya. Atau mungkin ketika kita misalnya mau beli lemari, ya, kita datang ke mebel, ya kan? Terkadang ya, mereka minta uangnya dulu. Nah, kemudian dibuatkan lemari. Lemarinya kapan? Belum jadi, nanti. Ya kan? Nah, ini namanya apa? Bai'us salam. Jadi uang di depan, cash, barangnya nanti. Yang keempat namanya bai'ud dain bid-dain. Uangnya nanti, barangnya juga nanti. Nah, yang seperti ini diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Jadi yang boleh cuma 3 saja. Ya, jual beli kontan, ada barang, ada uang. Kemudian jual beli taksid secara kredit, barang ada, uang nanti. Dan yang ketiga bai'us salam, uang ada, barang nanti. Yang tidak boleh bai'ud dain bid-dain, uangnya diutang, barangnya juga diutang. Nah, ini diharamkan oleh para ulama ya, atau diistilahkan juga bai'ul kali ibil kali. Nah, jual beli utang dengan utang. Nah, ini tidak diperbolehkan. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan kita tahu yang namanya jual beli itu ya, kalau terkait dengan hukum syariat, ada jual beli yang sah, ada jual beli yang batal. Kalau sah berarti terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau batal berarti ada salah satu dari syaratnya yang tak terpenuhi. Nah, kalau dia batal, maka jual beli tersebut mesti dikembalikan ya, uang dan barangnya. Kenapa? Karena tak memenuhi syarat. Nah, makanya di dalam pembahasan jual beli yang penting untuk kita ketahui, dan ini yang menjadi dasar yang bercabang darinya banyak permasalahan jual beli, adalah mengetahui syurutul bai', syarat-syarat dalam jual beli. Nah, dari sanalah kita bisa tahu mana jual beli yang sah, mana jual beli yang batil, mana jual beli yang diperbolehkan, mana jual beli yang diharamkan di dalam syariat. Dan ini dari pembahasan yang paling penting di dalam pembahasan jual beli, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Baik. Di sini Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menyebutkan satu kaidah tentang masalah jual beli, dan kita bacakan kemarin, yaitu al-aslu fiha al-hillu. Hukum asal jual beli adalah halal.
Karena jual beli ini berkaitan dengan ya perkara yang bersifat muamalat. Dan kalau muamalat ini perkara keduniaan yang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan ya batasan tertentu, atau dalam pengertian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dan menyerahkan hal tersebut kepada manusia. Silahkan kalian berinovasi, berkreasi, asalkan tetap berada dalam koridor syariat, tidak melampaui batasan syariat. Rasulullah bersabda tentang perkara dunia, antum a'lamukum bi umuri dunyakum. Kata Nabi, kalian itu lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Jadi Nabi kalau dalam urusan dunia itu serahkan kepada sahabat. Nabi hanya menetapkan batasan-batasannya saja. Nah, kalau melewati batasannya ini, maka menjadi haram jual beli itu. Jelas ini? Nah, sehingga kalau jual beli ya pada hukum asalnya itu diperbolehkan. Nah, sama dengan kasus-kasus yang baru terjadi. Ya. Ada kalau dalam istilah fikihnya ada buyu'ul musammah, jual beli yang sudah memang disebut istilahnya di dalam syariat, ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang, ya kan? Ada al-buyu' ghairul musammah, jual beli yang belum disebut namanya. Kenapa? Karena baru terjadi. Karena jual beli ini berkembang, terus berkembang. Nah, makanya setiap kali muncul jual beli sistem yang baru, yang kekinian, yang kontemporer, maka para ulama membahasnya dan menyelesaikannya. Dalilnya bukan dalil yang baru, dalil lama tetap. Nah, inilah keunikan syariat kita. Jadi walaupun jual beli itu berkembang, dalilnya bukan dalil yang berkembang, dalilnya tetap sama. Tetapi dari dalil-dalil itu bisa dipecahkan. Ini haram, ini boleh. Ini haram, ini boleh. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, mana dalilnya bahwa asalnya jual beli itu halal? Nah, itu yang tadi kita sebutkan. Dalilnya dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Di sini disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Qala ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi jual beli itu asalnya halal berdasarkan ayat ini dan juga berdasarkan hadis Nabi dan bahkan ijma para ulama. Ijma para ulama menunjukkan bahwa hukum asal jual beli itu adalah halal. Dari Al-Quran, ayat yang tadi kita bacakan. Adapun dari sunnah, hadis Nabi SAW, hadis Hakim bin Hizam. Rasulullah bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli, dia boleh untuk memilih antara membatalkan atau melanjutkan selama masih di majelis akad. Beda kalau dia sudah berpisah. Kalau dia sudah berpisah, maka itu saling mengikat. Namanya disebut akad. Akad itu apa artinya? Akad itu berasal dari kata ya, ikatan. Makanya kalau orang menikah ada akad nikah. Ketika dia sudah menikah, maka saling mengikat, tidak bisa dibatalkan kecuali dengan ucapan talak, atau dari istri misalnya minta khulu, minta cerai atau gugat cerai. Demikian pula jual beli, ketika sudah terjadi transaksi dan sudah berpisah, maka mereka tidak boleh membatalkan hanya berdasarkan saya berubah pikiran ya, tidak jadi saya beli deh. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Kamu berubah pikiran, ya itu urusan kamu, kita sudah berpisah. Beda kalau masih di majelis akad, dia masih di tokonya, boleh dia untuk mengembalikan karena alasan tadi berubah pikiran. Tetapi kalau sudah berpisah, dia sudah keluar dari tokonya, maka hukum asalnya apa? Mengikat. Tidak boleh dikembalikan itu barang, kecuali kalau nanti ada pengecualian, ada khiyar. Ya, ini khiyar aib misalnya, ternyata barang yang dia beli ada cacatnya, boleh dia kembalikan. Ya, tidak boleh barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, itu tidak boleh ada hal yang begitu ya. Kalau aib, kalau ada cacatnya bagaimana? Ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi kata Nabi, al-bayyi'ani bil khiyar.
Dua orang yang melakukan transaksi jual beli, dia bisa memilih antara melanjutkan atau membatalkan selama apa tadi? Di majelis akad. Di majelis akad. Nah, kalau sekarang kan ada sistem jual beli online. Majelis akadnya di mana? Kalau dia offline, itu kan jelas di tokonya kan, di pasarnya misalnya, di warungnya. Nah, kalau online, satunya di Berau, satunya di Jakarta. Majelisnya di mana itu? Majelis akadnya. Majelis akadnya selama online. Berarti kalau dia sudah putus online atau dia sudah berpindah ke tempat yang lain, ya, bukan lagi di lapak tersebut, maka sudah sah mengikat akad jual beli itu. Tetapi kalau masih berbicara, ya kan, masih baku tawar, masih ngomong di online, ini masih apa? Masih punya pilihan. Tapi kalau dia sudah putuskan dan sudah mengikat, sudah terjadi akad, maka itu tidak boleh dipisahkan. Jelas ya, ikhwan? Baik. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa. Lihat. Kalau keduanya bersikap jujur, wa bayyana, dan menjelaskan. Jadi seorang kalau mau jadi pedagang harus menjadi pedagang yang jujur. Ya, pembeli juga demikian. Dia juga harus menjadi pembeli yang jujur. Karena terkadang ada pedagang yang suka menipu orang, ada juga pembeli yang mengakali pedagang. Nah, ya kalau pedagang misalnya dia menjual barangnya, terkadang terjadi ya pada sebagian pedagang ketika ditawar barangnya, ya, saya tawar barangnya segini aja, modalnya itu, dia bilang, padahal bukan modalnya. Nah, ini menipu, tidak boleh yang seperti ini. Kalau dia katakan seperti itu, jangan dia katakan ini modalnya, padahal bukan modalnya itu. Nah, kadang sebagian orang kan seperti ini. Atau terkadang si pembeli, ya, padahal uangnya masih banyak, uangku tinggal 50.000 nah. Cuman ini aja uangku, padahal masih banyak di dompetnya. Nah, ini tidak boleh seperti ini pembeli yang begini. Nah, tidak jujur berarti, ya kan? Kata Nabi apa? Fa in sadaqa wa bayyana. Kalau mereka bersikap jujur dan menjelaskan terang-terangan, ini juga harus menjelaskan. Kalau dia pedagang, dia perlu jelaskan. Barang dagangannya ini kalau misalnya ada aibnya, dia jelaskan. Tidak boleh dia sembunyikan. Nah, harus dia jelaskan. Tidak boleh misalnya, saya jual ini, kau lihat aja nih, nah barangnya ini, nah padahal ada tersembunyi di cacatnya misalnya. Dan cacat itu diperhitungkan. Beda kalau misalnya cacat biasa yang tidak diperhitungkan, ini tidak perlu. Tapi kalau cacat yang diperhitungkan, wajib bagi dia untuk menjelaskan, walaupun tak ditanya. Jangan dia menunggu ditanya dulu. Dan jangan dia berkata, oh kan saya tidak ditanya Ustaz, berarti tidak ada kewajiban saya menjelaskan. Tidak, kewajiban kamu memang menjelaskan walaupun tidak ditanya. Kalau itu barang ada cacatnya. Apalagi kalau misalnya jual beli barang second, ya kan? Barang second, misalnya HP sudah 10 kali diservis, misalnya ya, atau sampai bongkar-bongkar. Nah, ini dia perlu jelaskan. Ya, sebab itu menjadi pertimbangan bagi dia untuk membeli itu barang. Menjadi pertimbangan bagi dia untuk membeli itu barang. Nah, maka harus wabayyana, keduanya menjelaskan apa adanya. Tidak boleh dia tambah-tambah, tidak boleh dia kurang-kurangi. Nah, wabayyana kata Nabi apa? Burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dia bersikap seperti itu antara pedagang dan pembeli, maka diberkahi jual beli keduanya. Wa in katama. Tapi kalau keduanya ada yang disembunyikan, wa kadzaba, dan berdusta keduanya, pembeli dan pedagang ini, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka. Kalau dicabut jual belinya, keberkahannya, tidak berkah jual belinya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi dalil ini menjadi syahid, ya, menjadi dalil bahwasanya jual beli itu hukum asalnya boleh. Dan sepakat ulama, jual beli itu hukumnya adalah boleh. Nah, jual beli itu hukumnya adalah boleh, sebagaimana yang dinukil ya oleh Imam An-Nawawi dan selainnya. Dan juga ya hikmah mengharuskan seperti itu, ya kan? Jual beli itu asalnya dibolehkan, ya, karena seseorang tentunya bergantung dengan orang lain dan apa yang ada di tangan orang lain. Kalau tidak ada jual beli dan tidak dibolehkan jual beli, akan terjadi tindak kezoliman di antara manusia. Nah, akan terjadi pencurian, ya, tidak adanya jual beli saja masih marak pencurian.
perampasan, merampok, pembegalan dan seterusnya. Nah, apalagi kalau tidak ada yang namanya jual beli. Nah, jadi ikhwani fiddin, ketika Allah mengatakan wa ahallallahul bai', Allah menghalalkan jual beli. Al di situ pada kata al bai' itu al jinsiyah namanya. Maksudnya semua jual beli hukum asalnya adalah boleh. Semua jual beli hukum asalnya adalah apa? Adalah boleh. Tetapi ketika Allah mengatakan wa harramar riba, ini pembatasan. Allah mengharamkan riba, menunjukkan bahwa di dalam jual beli terkadang kemasukan riba. Nah, ini yang harus kita waspada. Jangan sampai jual beli kita di dalamnya ada riba. Karena riba itu bisa masuk dalam jual beli. Makanya silahkan kamu melakukan transaksi jual beli, tapi jangan sampai ada riba di dalamnya. Nah, untuk mengetahui ini riba atau bukan riba, kita harus belajar fikihnya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ya kan, sebagaimana disebutkan itu, barang siapa yang dia berdagang kemudian dia tidak faham fikih jual beli, maka dia akan terjerumus ke dalam riba. Dia akan terjerumus ke dalam riba bahkan tanpa disadarinya. Mungkin dia pengen selamat dari riba, tetapi kalau dia tidak belajar akan terjerumus ke dalam yang namanya riba, wal iyadu billah. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ini mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan masalah ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.